Baiklah, marilah sama-sama kita simak penjelasannya atau kajiannya yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Bowo. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat rahimakumullah, yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah kita masih dapat mendapatkan curahan nikmat dari Allah berupa taufik, hidayah, inayah, dan semoga ini semua menjadi modal buat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau amal solih, yang dengan demikian berarti kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat, yaitu nikmat yang Allah berikan pada kita berupa iman Islam yang ada dalam dada-dada kita. Para ikhwan akhwat sekalian, kurang lebih 3 pekan Ramadan telah kita tinggalkan, di mana kita telah ditadrib selama Ramadan 1 bulan penuh ya. Orang bilang bulan pelatihan, bulan pendidikan atau tadribat tadi ya. Dan kita disuguhkan dengan berbagai macam kurikulum yang sangat padat, dari saum di siang hari, qiyamul lail di malam hari, ada ibadah futur, sahur, tilawah, sedekah, zakat dan sebagainya, iktikaf ya. Dan bila semua kurikulum atau materi tadi kita kerjakan dengan benar, baik ya, dipastikan kita akan mendapatkan sertifikat muttaqin atau takwa, yang itu akan terwujud ya. Sifat muttaqin tadi bila kita bisa melestarikan, mendawamkan amal-amal baik tadi yang kita kerjakan selama Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan kita bisa saum sebulan penuh ya, paling tidak di Syawal ini apa? 6 hari paling tidak. Ya, artinya sunnah Syawal plus dengan Senin Kemis atau mungkin Ayyamul Bid gitu ya. Udah belum para ikhwan akhwat Syawalnya? Tinggal satu lagi. Ya, masih ada waktu ya. Jangan sampai ada yang tinggal 6 lagi ya. Kalau 6 lagi ntar nggak keburu. Tadi masih keburu kali ya. Ini sekarang baru tanggal berapa? Ah, 27. Berarti nggak bisa. 27. 27 ya berarti. Mestinya kalau tinggal 27 ya kurang-kurangnya tinggal 2 lagi gitu ya. 2 lagi. Mudah-mudahan kita bisa mendawamkan, melazimkan semua amal baik yang selama ini kita kerjakan di bulan Ramadan, termasuk juga qiyamul lailnya para ikhwan ya. Kalau selama Ramadan kita dengan tarawihnya ya, qiyamul lailnya, nanti Syawal ya jangan sampai tidak sama sekali. Artinya minimal 2 rakaat, 1 witir ya setiap malamnya. Ini termasuk bukti bahwa saum kita berhasil. Karena memang ibadah itu tidak kenal istilah musiman ya, tidak. Artinya kalau di Ramadan semangat, nah di Syawal, apalagi Syawal itu artinya memuai itu berarti apa? Meningkat kan. Baik para ikhwan sekalian, itu sekedar mukadimah saja. Kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang setelah 2 bulan ya. 2 bulan kita nggak kaji ya, karena tadi dalam rangka memaksimalkan ibadah bulan Ramadan, Syawal ya, awal, tengah belum mulai karena masih suasana Lebaran. Nah sekarang akhir Syawal baru kita mulai. Ini jadi
Udah 2 bulan ya kita nggak buka kitab ini. Saya sendiri mungkin udah 2 bulan baru silaturahim ke masjid ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik sehingga nanti kita bisa terus istiqomah ya dalam taat, semangat bermujahadah ya dalam mengkaji ayat-ayat Allah, juga hadis-hadis Rasulullah oleh kitab-kitab yang telah memang kita sepakati untuk kita kaji. Nah, sekarang kitab Riyadhus Shalihin ya. Para ikhwan sekalian, jadi setelah kita menyelesaikan bab-bab yang berkaitan dengan masalah ketaatan pada Allah, Rasul dan ulul amri. Nah, sekarang gilirannya Kitabul Adab. Ini satu kitab sendiri ya. Artinya akan bahas panjang lebar berbagai macam masalah adab nanti. Nah, adab atau akhlak ya. Ini bab yang pertama adalah babul hayai wa fadlihi wal hasi ala tahalluqi bih ya. Di bab adab ini tentang bab al haya, apa haya? Malu ya, bab tentang malu. Wa fadlihi dan keutamaannya malu. Jadi malu itu ada fadilahnya, Walhasi dan anjuran atau dorongan alat tahalluki untuk berakhlak atau memiliki bihi dengannya malu tadi. Malu. Jadi ini malu ini termasuk salah satu akhlak yang mulia ya, yang harus menjadi salah satu materi kekayaan hati kita. Jadi harus ada dalam dada kita. Jangan sampai tidak. Ini karena kita orang beriman. Orang beriman itu salah satu materi kekayaan hatinya adalah malu ya, malu. Malu dalam artian malu untuk berbuat maksiat. Kalau berbuat baik nggak boleh malu ya, nggak boleh malu. Jadi malu untuk berbuat maksiat. Atau mungkin nggak maksiat, tapi memang itu suatu yang secara urfi adat istiadat memang itu nggak sopan misalnya ya, termasuk itu ya hal yang baik. Baik para ikhwan sekalian, tadi diawali dengan Quran ya, diantaranya Ali Imran 159 tadi ya, tentang salah satu bekal yang Allah berikan pada Nabi adalah sifat lemah lembut. Nah, Fabima rahmatin minallah lintalahum law kunta fadhon gharidul qalbi lang fadu min haulik gitu ya. Karena disebabkan rahmat dari Allah, kamu bersifat lembut lahum pada mereka ya. Mereka di sini ya, termasuk orang-orang yang berbuat salah ya. Utamanya ini karena berkaitan dengan masalah perang Uhud, Pak, ayat-ayat di atasnya ya, perang Uhud. Dari 155, 156, 157 ya, 158. Berarti memang di situ ada muslimin yang salah, yang melakukan tindakan indisiplinir. Nabi sudah wanti-wanti jangan turun dari Bukit Uhud sebelum ada perintah dari saya. Tapi ternyata mereka turun sebelum ada perintah. Ini kesalahan fatal banget. Fatal. Tapi Nabi tidak memarahi. Nabi juga tidak memberikan sanksi ya, sanksi. Maka Nabi bersifat lembut pada mereka karena ada perintah Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka, mintakan ampun. Fa'fu anhum, mintakan maaf, berbuat maaf kalah mereka tanpa mereka minta maaf. Kemudian mintakan ampun atas dosa-dosa mereka pada Allah. Itu nih salah satu bekal yang Allah berikan pada Nabi adalah sifat lemah lembut, pemaaf ya. Ini sehingga umat, bahkan juga orang-orang yang tadinya memusuhi, Pak, itu menjadi simpati pada Rasulullah SAW. Karena karena sikap sifat yang santun tadi, yang santun itu. Karena kalau Nabi itu fazon itu tur katanya keras, Pak, keras, menghujat, memaki, membentak-bentak ya, itu ya, lintalahum akan pada pergi ya, pada lari. Apalagi plus sahabat dia gharidul qalbi, hatinya kasar. Nah, itu.
artinya kasar. Nah itu. Jadi itu dua hal yang Nabi miliki, di antaranya adalah apa? Sifat lembut dan tutur katanya pun sopan tadi Pak. Fazon itu berarti tutur katanya keras. Nah, Nabi sebaliknya, jadi lemah lembut, sopan, santun. Ya, karena Nabi memang orang yang punya malu. Baik para ikhwan sekalian, saya tidak akan bahas ayat tadi ya karena itu hanya tadi nggak ditampilkan di sini ya oleh Imam Nawawi, diawali dengan hadis dari Bukhari Muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ibnu Umar juga Umar bin Khattab, dua-duanya sahabat Nabi. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra, beliau lewat ya, Nabi berjalan ya, lagi jalan yang termasuk dengan di sini dengan siapa? Ibnu Umar ya, dengan Ibnu Umar karena Nabi itu selalu dikelilingi, dikawal oleh para sahabat, termasuk di sini Ibnu Umar. Marra ala rajulin, beliau sedang melewat berjalan ala rajulin, atas seseorang, artinya ada seseorang ketika itu yang dilewati ya oleh Nabi minal ansor, di sahabat ansor. Nah, ketika melewati orang tadi ya sahabat ansor, wahwa, sedangkan dia sahabat ansor tadi ya'izu, sedang menasehati, sedang menasehati karena ini bentuk apa? Mudhari. Sedang menasehati akhahu, saudaranya, fil haya'i, tentang malu. Nah, ini luar biasa. Jadi saling nasihat menasihat itu terjadi pada zaman Nabi. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Termasuk itu Pak, surat apa? Al-Asr itu ya, yang sering dibacakan oleh para sahabat ketika mau berpisah antara sama sahabat. Faqala Rasulullah SAW, jadi ketika Rasulullah SAW mendengar ya dan tahu sahabatnya sedang melakukan aksi mau'izoh tadi, memberikan nasihat ya kepada saudaranya tentang materinya, tentang malu, Nabi bersabda, ya faqala Rasulullah SAW, da'hu, biarkan dia, nah, biarkan dia, biar nasihatnya terus gitu ya, nasihat. Jadi walaupun Nabi lewat, artinya jangan di stop, gitu, jangan di stop gitu ya, jangan di stop, terusin aja, nah gitu kira-kira, terusin. Gitu. Fa innal haya'a, maka sungguhnya malu itu minal iman, termasuk dari iman. Ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi ini luar biasa ya. Jadi sahabat tadi dibiarkan sama Nabi untuk melanjutkan tausiahnya ya, dia itu biarkan. Dan ini juga bukan perkara mudah ya Pak, karena lagi ngasih tausiah Nabi lewat Pak, bisa gemeteran loh Pak. Oh iya, bisa gemeteran. Iya, itu rasanya. Saya disuruh ngisi acara mau'izoh pernikahan. Itu ada imam suruh baca doa, itu rasanya saya udah nggak mau aja, tapi imamnya terus saja gitu, udah nggak enak banget itu, nggak enak banget. Misalnya imamnya malah suruh baca doa, saya suruh ngasih mau'izoh kan, saya Pak sebenarnya khotbah saja gitu ya di mimbar ini ya, Jumat. Kalau saya bilang wasiat takwa itu saya malu, di situ ada Pak Haji yang lebih takwa daripada saya gitu kan. Oh iya itu kan, masa nggak enak banget sebenarnya kan. Oh iya, takwa emang kamu siapa udah takwa, ngasih nasihat takwa gitu ya. Tapi emang harus begitu ya. Itakilah gitu. Sebenarnya nggak enak. Ya. Nah ini Nabi yang lewat ya, tapi katanya da'hu, biarkan dia. Nah jadi terus berlanjut, jangan Nabi kan seperti itu. Ada sahabat lagi baca Quran kan, baca Quran. Siapa tuh? Abu Musa al-Asy'ari ya, Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Nabi pura-pura nggak tahu. Karena kalau Nabi menampakkan diri ini bakal berhenti ini orang gitu kan. Biarin aja biar sampai selesai gitu kan. Seperti itu. Nabi pura-pura nggak tahu. Nah, ternyata memang Nabi senang mendengar suara bacaannya gitu kan. Biarkan sampai selesai. Seperti itu. Tahu berhenti, ada Nabi gitu kan, ada Nabi.
berhenti ada Nabi kan, berhenti. Terus biarin aja ya, seperti itu. Jadi, karena Nabi itu sangat luar biasa Pak, wibawanya itu Pak, ya jangankan tongkrongannya, dehemnya aja kan udah, gitu ya. Karena apalagi sama musuh tuh takut perjalanan 1 bulan jauhnya kan, gitu. Jadi orang dengar kata Muhammad itu udah gentar, sejauh perjalanan 1 bulan, luar biasa itu, gitu. Makanya begitu Kaisar Romawi ngelihat Nabi dengan pasukannya yang 30.000, wah ini bukan manusia, ini pasti bangsa jin ini. Masa ngelewati padang pasir panas terik nggak mati gitu kan? Seperti itu. Berarti kan gentar duluan ya, gentar. Nah, jin. Jadi kata Nabi, huti, biarkan dia. Fa inal haya'a minal iman, karena sungguhnya malu itu sebagai pada iman. Ini Bukhari Muslim. Jadi asbabul wurud, hadis yang populer ini kan, al haya'u minal iman. Ini kan populer hadisnya kan? Nah ini asbabul wurudnya seperti ini. Jadi ada seorang yang sedang menasihatkan saudaranya, Nabi lewat gitu ya. Nah, Nabi membiarkan mereka untuk terus melakukan mauizah, nasihat tadi. Nah, jadi penting berarti kita untuk menasihati perkara malu. Iya. Nah ini malu di sini malu untuk berbuat, mestinya malu yang dimaksud malu untuk berbuat apa? Berbuat keburukan gitu ya. Atau mungkin yang barangkali nggak maksiat ya Pak, tapi kurang sopan gitu ya. Ada teman kita gitu ya Pak, lagi kondangan nyendok nasi banyak-banyak gitu, malu kayak dikit gitu ya. Karena kita temennya malu gitu kan, gitu kan, itu temennya malu kalau punya temen kayak gitu kan. Kira-kira itu kan sebenarnya kan nggak maksiat ya, secara etika gitu ya, karena tempat orang banyak. Lagi makan sendoknya berisi klotak, kecapnya ya. Nah, kalau makan sendiri nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi lagi kondangan apa gitu ya, jangan sampai ada suara. Nah seperti itu kita nasihatin gitu. Lu malu kayak dikit ya gitu kan, malu kayak dikit gitu ya. Nah, seperti itu ya nggak apa-apa. Seperti itu nasihatin namanya ya. Jadi memang termasuk saling ya, tawasau ya, saling menasihati itu termasuk apa? Perintah Quran, baik masalah kesabaran maupun masalah kebenaran maupun kesabaran itu. Nah ini sebagian daripada iman, ya, bagian daripada iman. Ini Bukhari Muslim. Baik, berikutnya. Wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoi keduanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haya'u la ya'ti illa bi khairin, juga Bukhari Muslim. Apa terjemahnya, Pak? Al haya'u ya. Al haya'u, malu itu, atau juga bisa diartikan semua malu itu la ya'ti, tidak akan mendatangkan illa bi khairin, kecuali kebaikan. Ini Bukhari Muslim. Yang dimaksud malu di sini adalah malu berbuat maksiat tadi, atau malu kalaupun tidak maksiat yang tidak apa? Hal-hal yang berkaitan dengan sopan santun ya. Jadi orang yang walaupun itu enggak maksiat tapi ya mengerjakan ya bukan maksiat tapi terkesan urakan apa gitu juga itu. Pakaian ya Pak, sholat kan kebaikan, tapi pakaiannya tadi yang nggak pakai peci, rambut gondrong, kaosnya kaos gambar Ponorogo gitu ya. Nah itu ya harus malu, walaupun ya sah saja gitu kan, sah. Yang malu seperti itu ya malu pada Allah, juga malu sama orang juga. Ya, malu sama, apalagi ada yang tahu orang itu habis ngasih hadiah baju misalnya, kayaknya saya habis ngasih dia baju, tapi kok soal pakainya baju kayak gitu melulu gitu kan. Jadi termasuk hal-hal yang berkaitan dengan apa? Adat istiadat ya gitu. Karena memang Islam itu enggak antipati dengan adat istiadat kalau memang tidak bertentangan dengan syariat gitu ya, termasuk ya berpakaian itu. Dan jadi semua malu itu
tidak akan datang kecuali ke kebaikan. Jadi ketika orang punya malu, ya malu berbuat maksiat, mendatangkan kebaikan, malu berbuat yang tidak sesuai dengan sopan santun juga mendatangkan ke kebaikan, ya seperti itu. Ya hadir ke majelis taklim, ya sopannya pakai baju, paling enggak baju koko gitu ya. Itu jangan pakai kaos oblong, ya lengan pendek, gitu. Apalagi ngimamin sholat gitu ya, ngimamin sholat pakai baju lengan pendek, pakai celana, nggak pakai peci gitu ya, sah saja sih Pak, tapi kurang sopan ya kan, kurang sopan kan, kecuali memang nggak ada gitu ya, kecuali memang nggak ada, atau memang yang kalau nggak ada ya seperti itu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain dari Muslim untuk Imam Muslim, tadi Bukhari Muslim. Nah sekarang secara berdiri sendiri Imam Muslim meriwayatkan al haya'u khairun kulluhu, malu itu baik semuanya ya. Malu itu baik semuanya. Au qala al haya'u kullu khairun, atau Nabi bersabda malu itu semuanya baik. Sama ya, kebalik ya, bisa gitu ya. Jadi bisa al haya'u khairun kullu atau al haya'u kullu khairun, sama tuh. Jadi ini riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim, al haya'u khairun kulluhu atau al haya'u kulluhu khairun, sama. Jadi malu itu semuanya baik. Yang dimaksud dengan malu yang sebaik, malu yang melakukan kemaksiatan. Karena malu itu ada dua. Ada orang malu melakukan kebaikan, ada malu orang melakukan kemaksiatan. Nah, contoh orang yang malu melakukan kebaikan apa Pak? Karena merasa baru menapaki hidup baik ya, baru tobat, baru kenal masjid, baru kenal ya syariat, kemudian baru mulai masuk ke masjid. Nah itu nggak boleh malu. Walaupun kita memang selama ini walaupun dekat rumah dekat masjid nggak pernah ke masjid. Kalau memang kita sudah tobat, sudah sadar, insya Allah ke masjid. Tapi ada ya yang ngomong sama saya seperti ini, Ustaz, saya kalau mau ke masjid ini saya nggak pakai baju koko, dia pakai baju kaos biasa karena dia malu keluar dari rumahnya. Karena kanan kirinya adalah orang-orang yang seperti itu. Cerita sama saya. Jadi pakai baju kokonya itu setelah di masjid dia masuk kamar mandi baru pakai baju. Jadi jalan di rumah itu dia pakai baju yang biasa. Itu kaos. Karena dia malu sama orang-orang sekitarnya, takut dibilang apa gitu. Pasti kan diledekkan, Pak. Oh, udah tobat nih, udah insaf nih, apa gitu kan. Oh iya. Itu cerita gitu. Ada yang cerita lagi, dulu saya menghadiri Masjid Talim Musad itu saya masih gelek dulu. Tahu gelek, Pak? Gelek dulu, ngisep ganja gitu. Iya, gelek cerita. Saya gelek dulu. Kenapa kalau saya tidak gelek itu saya malu, menghilangkan rasa malu. Sadar. Ada seperti itu. Nah itu ya nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Proses. Ya orang kayak gitu kan udah hilang malu kan? Nah, kalau udah nggak sadar udah hilang malu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi malu berbuat baik itu nggak bang. Maka termasuk ibu-ibu kan kata Nabi. Para ibu ya masul nisa, jangan kalian malu walaupun sodakoh dengan kikil kambing. Nah, jadi mungkin kikil kambing itu zaman Nabi ya, kalau kita mungkin ikan asin nilainya Pak. Ikan asin nanti barang untuk ukuran lauk pauk itu yang paling murah. Zaman itu, kalau sekarang kita kikil kambing itu mahal Pak. Coba aja datang ke warung Padang. Bukan Padang nggak ada kambing. No, tempat warungnya Pang Adek tuh. Haji Idris atau siapa tuh? Darwis. Oh sini. Oh sono. Oh itu. Nah, seperti itu ya. Artinya wahai para wanita mukmin, jangan kau malu walaupun sodako dengan apa? Kikil kambing. Artinya karena saking pentingnya pahala sodako, kita punya terbatas, ya apa masak kikil. Masaknya sora asem. Jangan lantaran cuma masak sora asem nggak mau sodako, seperti itu kan. Jangan nunggu masak yang enak. Nah, emang mampunya seperti itu. Yang nggak boleh itu kita masaknya sop kambing, sodakonya sora asem.
Itu nggak boleh kan? Nah, ya. Masaknya sop kambing, sodakohnya sayur asem, nah, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh malu berbuat baik, ya, nggak boleh malu berbuat. Jadi malu itu ada dua tadi ya, ada malu berbuat baik, ada malu berbuat maksiat. Nah yang nggak bener adalah malu berbuat baik, ya, malu sedekah, malu ke masjid, malu sholat, malu ngaji. Ya memang sudah tua, insafnya nggak apa-apa, baca Quran udah tua, malu pak, masa dokter baca abatasa, nggak jadi masalah, di sisi Allah mulia. Dan itu belum terlambat. Para sahabat masuk Islam kan udah tua-tua kan Pak? Loh ya kan? Ya udah tua-tua lah. Ya kan udah tua-tua gitu. Nah, tapi nggak malu ya. Jadi mengamalkan kebaikan nggak boleh malu. Gitu. Lanjut. Atau yang ditanyakan berlanjutin? Ada ya? Berikutnya. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al imanu bid'un wa sab'un. Ya. Terjemahkan Pak. Iman itu bid'un wa sab'un. Ya, bid'un itu ya di sini ada terjemah ya Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-bid'u bi kasril ba, dengan fathah ba-nya bi, ya bacanya bi, bid'un. Wa yajuju bi fathiyah, boleh juga di fathah, bacanya bat'un boleh Pak, bat'un ya. Jadi boleh baca bid'un, boleh apa? Bat'un. Ini saking pentingnya ya Imam Ali mengejak ya supaya kita enggak salah baca. Wa huwa, sedangkan dia bid'un itu adalah minas salah satu ilal asyarati, bilangan dari angka 3 sampai 10. Ya, 3 sampai 10. Jadi kalau bid'un wa sab'un berarti bisa 73, bisa 74 atau bisa juga 80. Loh ya kan? Kan sampai 10 bahasanya kan? Itu sampai 10. Sampai 10. Tapi juga kalau nggak salah ya, nggak salah ingat, ada juga mengartikan bid'un itu dari 3 sampai 7. Ada ya, sampai 7. Tapi di sini Imam An-Nawawi menyebutkan ila asyarati, sampai ke 10. Jadi bukan dari 73 sampai 77, tapi 73 sampai 80 gitu. Itu. Nah, itu. Nah, di sini sampai 10, ada yang sampai 9 ya? Yang 9. Bid asinin itu ya. Nah, itu yang surat Arum ya. Yusuf apa Arum? Arum kan iya. Itu. Arum. 7 tahun kemudian jadi 12 tahun ya. 12 tahun. Oh iya, itu ya. Yang mestinya 7 menjadi 12 tahun ya dalam tafsirnya. Jadi au bid'un wasituna sab'atan ya. Su'batan maaf. Atau bid'un wasitun, atau 73 sampai 70 bisa gitu ya. Kalau diartikan asal tadi. Kalau situn itu kan 60. Ya, 60 kan. Jadi au bid'un atau bid'un wa situn ya. 60-an ya, 60-an atau 70 gitu ya. Jadi kalau tadi 70-an ya, 70-an sampai 80, tapi minimalnya 73. Kalau ini minimalnya 63 ya, 63 sampai berapa Pak? Sampai 70 gitu ya, sampai 70. Su'batan, cabang ya, su'batan. Di sini juga diejak sama, bukan diejak ya, diartikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa syu'batu, sedangkan arti su'bah ay al-qit'atu, al-qit'atu yaitu potongan ya, al-qit'atu potongan, wal khoslatu dan cabang ya, potongan cabang gitu ya, atau ranting gitu ya, cabang. Makna as-su'bah tadi ya, al-qit'atu wal khoslatu, maknanya adalah potongan dan cabang. Jadi iman itu 70-an ya, sampai 80 cabang, atau 73 sampai 80
atau 63 sampai 7 bulan cabang gitu ya. Fa'afdoluha, maka yang paling afdolnya, jadi cabang-cabang tadi ternyata ada tingkatan-tingkatan ya, ada tingkatan-tingkatan. Adalah qaulu la ilaha illallah. Jadi paling tinggi, paling afdol ya, yang paling bernilai itu kalimat la ilaha illallah. Itu karena memang ini kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Untuk jajaran kalimat thayyibat, kalimat zikir ini paling afdol ya, paling afdol. Karena kata Nabi, fa'lam afdul zikri annahu la ilaha illallah itu. Dan surga, neraka ya dibuat karena kalimat ini. Buat orang yang mengimani la ilallah masuk surga. Buat orang yang mengingkari kalimat la ilallah masuk neraka. Itu saking tingginya nilai atau afdolnya nilai kalimat la ilaha illallah. Jadi surga, neraka tercipta ya untuk ya karena ini, karena kalimat la ilaha illallah. Dan untuk orang yang mati dalam akhir ucapan kalimat la ilaha illallah maka masuk surga gitu ya. Pernah dengar hadisnya ya, Pak? Man qala la ilaha illallah summa mata dakhalal jannah. Siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah kemudian mati dia masuk surga. Tapi pastinya mengucap dengan apa? Penuh pengertian ya dan diamalkan. Ribuan kali dia mengucap kalimat la ilaha illallah tapi tanpa pengertian bahkan dilanggar maknanya ya enggak masuk surga. Loh ya kan? Mengucap la ilaha illallah tapi dia musyrik. Loh kan? Kalau kata Gus Bagi nih, orang zikir mengucap kalimat la ilaha illallah 1000 kali tidak lebih baik dibanding yang 2 kali tapi dengan ilmu. Tuh, beda kan? 2 kali tapi dengan pengertian, dengan ilmu. Itu lebih baik dibanding dia 1000 kali tapi semata mengejar target. Nah, kan itu. Pokoknya udah baca, enggak seperti itu. Wadnaha, dan yang paling rendahnya, Pak, yang paling rendahnya ya dari cabang-cabang iman yang 63 cabang atau apa 80 cabang tadi. Jadi kalau di apa namanya disimbolkan di sini tadi 63 sampai 80 cabang ya, Pak. Seperti itu. Adalah imatotul ada ya, imatotul ada. Imatot diterjemahkan oleh Imam Manawi. Al imatotu maknanya al izalah ya, menggelincirkan, menyingkirkan maknanya ya, menyingkirkan. Al adza ma yu'dzi, apa yang mengganggu ya, seperti kehajarin, batu, wasyaukin, apa Pak syaukin? Duri, watinin, tanah ya, bongkahan tanah, wa romadin, bisa kerikil, wa qodarin, wa nidzalik. Apa qodarin? Mungkin potongan kayu dan sebagainya ya, ranting, cabang ya. Itu termasuk al-adza. Jadi serendah-rendahnya iman itu adalah imatotil adza, anit thoriq. Jadi apa artinya tadi, Pak? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dari lagi jalan tiba-tiba ada sampah, ada botol, ada apalagi batu nongol, nah kita singkirin. Nah, kalau kita lagi jalan, Pak, ada batu jelas-jelas di tengah jalan, kita aja terganggu dengan batu, tuh kita lewatin doang. Bahkan tadi nongolnya segini dibikin segini, Pak. Tadi nongolnya segini nih. Ya. Malah tinggiin lagi gitu. Berarti kita nggak punya iman. Ini kan paling rendah, kan, Pak? Ini paling rendah kan? Ini yang paling rendah, gitu kan? Ini paling rendah. Jadi ini paling rendah kan? Jadi mestinya disingkirin, ya mesti singkirin. Masya Allah ya, ini kita ini kadang-kadang saya prihatin ya, begitu. Di rumah banyak tikus dijerat, didapat lempar di tengah jalan. Itu ganggu apa gimana tuh? Iya kan? Mestinya kalau memang tuh tikus jadi mati bukan ditaruh dilempar di depan, di jalan, dikubur. Ustadz, di Jakarta nggak ada tanah katanya, emang udah bentuknya apa? Plesteran semua gitu. Ya paling tidak kalau udah mati ya dibungkus rapet taruh tempat sampah biar nanti kebuang. Gitu. Jadi bukan malah lempar tengah jalan. Itu kan malah membuat gangguan. Suruhnya imatotul adza, ini malah membuat adza, ya membuat gangguan.
Nah, jadi kalau dirabarengan di sini bisa jadi orang tuh nggak punya iman itu, loh ya kan? Oh ya kan? Itu kan mengganggu juga membuat kotor. Oh iya kan, bersih termasuk apa? Anadzafatu minal iman juga kan? Bersih termasuk bagian pada iman. Loh ini ngotorin. Ya kan? Loh ngotorin kan? Ngotorin ya seperti itu. Nah, ini termasuk. Nah, itu masuk yang paling adnaha, yang paling rendahnya iman itu. Di antara cabang-cabang iman yang ada itu adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Okay. Kalau kita lihat buang di kita. Nah, kalau kita terganggu di situ tuh ya, kita lagi jalan tuh ya, bukan lagi naik motor ya. Lagi jalan nih, nyandung ya, udah nyandung apalagi. Itu kalau Mbak yang namanya botol atau ini kalau udah nyandung kita berarti udah ngomong, saya minta disingkirin tuh, Pak. Iya. Oh iya sebenarnya udah nyandung. Berarti kan udah ngomong, saya itu minta disingkirin gitu. Udah nyandung ya kan? Udah nyandung. Nah, kalau motor mengganggu kita apa? Misalnya pohon tumbang kan mengganggu kita jalan tuh. Nah, ya berarti minta disingkirin tuh jalan. Iya kan? Minta disingkirin. Tapi gitu ketika kita berbuat baik di jalan umum ya, contoh kayak udah mungkin apa gitu. Tapi kenapa ya kita selalu ketemu yang kayak gitu, mungkin ini terus apa gitu. Jadi kebaikan itu ada di situ. Kenapa gitu ya? Muncul gitu. Kalau kita sering melakukan hal itu kali apa gimana ya? Iya, artinya Allah memberikan peluang ya, peluang. Dan ternyata untuk berbuat baik itu atau membuktikan iman kita itu di situ. Kalau ada tergerak ya, ada tergerak ingin melakukan kebersihan ya, seperti itu. Nah, ini penting ya, penting kita perhatikan. Karena itu termasuk bagian pada cabang-cabang iman. Nah, termasuk ketika kita ada jiwa semangat untuk bersih ya, bersih. Nah, bersih itu termasuk tadi ya, kalau ada kotoran-kotoran yang mengganggu di jalan, ya, di jalan. Jadi disebutkan di sini bahasanya seperti apa, batu ya, yang kalau kita lewat kita jadi terkantuk atau sandung, duri kalau kita nginjek jadi kita terluka, tanah kalau kita kesandung jadi kita jatuh, ya waromadin tadi ya, kerikil ya itu. Nah itu juga bahaya ya, apalagi itu depan rumah kita ya, itu depan rumah kita. Kalau dia kena kendaraan bisa mental, kena orang atau kena kaca rumah dan sebagainya. Gitu. Nah ini, nah para ikhwan hafaz sekalian dari hadis tadi ya, ya disebutkan. Nah, belum selesai tadi ya, belum selesai. Nah jadi tadi paling tinggi cabang iman adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Dan yang ketiga wal haya'u, dan sedangkan itu malu itu syu'batun, satu cabang tersendiri minal iman, dari iman. Bukhari Muslim, walaupun enggak disebutkan urutan yang mana ya Pak, urutan yang 50 ke atas atau ke bawah gitu ya, tapi itu haya itu termasuk cabang-cabang di antara yang Nabi sebut tadi 63 ya sampai 80 itu nyelip salah satu cabang iman, yaitu al-haya. Ya, walaupun nggak disebutkan yang paling tinggi atau yang paling rendah gitu ya, malu itu. Nah, artinya orang beriman itu otomatis dalam dadanya ada sifat malunya ya, ada sifat malunya. Sebelum ke hadis berikutnya, di sini ada penjelasan yang perlu saya baca ya para ikhwan sekalian. Ini para ulama dan juga ada pendapat dari seorang siapa nih ya? Qalal ulama, berkata para ulama, haqiqatul haya'i, hakikat malu itu adalah khuluqun ya, sebagai apa? Akhlak. Jadi termasuk tuh akhlak yang mulia. Yang dengan malu yab'asu ala tarkil qabih. Dengan orang itu punya malu otomatis akan membangkitkan ya untuk meninggalkan perkara yang qabih. Qabih itu buruk. Jadi kalau orang punya malu akan bangkit ya untuk meninggalkan perkara yang buruk. Wa yamna'u, dan dia akan menghalang-halangi dengan malu tadi minat taksyiri fi haqqi dzil haqqi ya. Jadi dia otomatis akan menolak keengganan ya, keengganan
dalam melaksanakan kebaikan pada yang memiliki dalam melaksanakan hak pada yang memiliki hak. Nah itu. Jadi misalnya kita ada tuntutan hak yang harus kita tunaikan. Nah, orang yang punya malu segera ditunaikan. Kalau dia belum tunaikan dia malu. Contohnya apa? Kita punya hutang, ya kan? Punya hutang. Dia akan bersegera untuk menunaikan hak itu, zil haqqi kepada orang yang memiliki hak itu. Segera akan dia bayar. Kalau dia belum bayar, dia akan malu. Nah, itu, dia akan malu seperti itu. Warawaina dan kami melihat di mana tadi ya? Dari Abi Al-Qasim. Nah, ini kayaknya sahabat Nabi ya saya, tapi namanya enggak populer. Namanya Al-Junaidi rahimahullah ya. Rahimahullah biasanya kan rahimahullah bukan sahabat ya. Kalau sahabat adalah anu ya. Qala berkata, al-haya'u ru'yatul ala'i ya. Malu itu adalah melihatnya kepada kebaikan-kebaikan ayna ami atau kenikmatan-kenikmatan baru yaitu taksyiri dan engganan untuk meninggalkan kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan dia berusaha untuk melaksanakannya. Fayatawalladu maka dengan malu tadi akan melahirkan bainahuma ya dengan hal tadi ya dengan melihat adanya kebaikan-kebaikan dan keengganan untuk meninggalkan kebaikan maka akan lahir dari keduanya halatun satu keadaan tu sama yang dinamai dengan hayaun mestinya bukan hayaan ya yang dimaknai dengan malu wallahu alam shawab gitu ya. Nah, ini hakikat malu. Jadi malu itu adalah otomatis pada jiwa seorang itu ada semangat untuk meninggalkan perkara yang buruk ya. Kemudian ada keengganan untuk mengelak untuk melaksanakan menunaikan kewajiban pada orang yang punya hak dari kita, itu hak dari kita. Nah, apalagi haknya Allah itu. Nah itu ya sedikit penjelasan dari Imam An-Nawawi yang memuat pendapat para ulama. Ini tanyakan Pak Ivan, tinggal satu lagi hadisnya ya. Jamnya berapa nih? Cukup satu lagi? Apa udah? Hah? Tanggung ya? Tanggung. Wa an Abi Sa'id dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan." Apa artinya, Pak? Orang yang sangat pemalu. Jadi Nabi itu orang yang sangat pemalu minal adro'i dari seorang gadis atau perawan fi hidriha di biliknya. Ya. Fa idza ra'a syai'an maka apabila beliau melihat sesuatu yakrahuhu yang beliau enggak menyukainya arafnahu kami melihatnya kami mengetahuinya fi wajhi pada wajahnya perubahan wajah ya perubahan wajah yang dari tadinya ceria menjadi mungkin enggak menampakkan wajah yang masam karena enggak suka dengan perbuatan yang memalukan. Ini Bukhari Muslim. Jadi Nabi itu orang yang sangat pemalu, lebih malu dibanding dengan seorang gadis ya perawan yang baru dinikahi oleh seorang laki-laki yang dia sedang berada di tempat persembunyiannya ya di kamarnya yang malu ya dengan suaminya yang baru menikahinya. Kan gambarnya pada waktu itu laki-laki dan perempuan itu menikah bukan karena sudah kenal, sudah sering gitu ya, tapi memang ya karena dijodohkan dan sebagainya. Artinya nah, seorang gadis tadi malu dengan bukan calon suami, dengan suaminya ya, malu untuk untuk diapain kan? Ini lagi di kamar kan, habis nikah kan? Nikah itu bisa jadi istri itu nggak dipertemukan kayak kita. Nikah penghulu di sini, kemudian perempuannya jajarin, Pak, nggak begitu. Ini laki-lakinya ada walinya, perempuannya mungkin di kamar, Pak, di kamar. Seperti itu kan? Dan orang kita kadang-kadang nggak ngerti, ya kan? Saya pernah menghadiri begitu pernikahan di daerah Pasar Kemis. Begitu muslimatnya nggak hadirkan, penghulunya nanya, mana pengantin perempuannya? Ada di kamar. Oh, goib ya? Dibilang goib, padahal di belakang sini di kamar. Kalau dipanggil Neng juga nyaut. Kok dibilang goib? Saking ngertinya itu orang. Ada, nggak goib.
Jadi memang boleh goib ya, artinya sini pengantin laki-laki ya di KUA, perempuannya di rumah kan boleh. Itu namanya goib. Loh ini mah ada di situ. Oh dipanggil neng juga dia nyaut. Jadi memang nggak dihadirkan. Itu. Dulu sih, kalau sekarang kayaknya udah pada ngerti ya. Dulu itu. Dulu sekarang udah pada ngerti kayaknya. Udah ngerti. Nah, jadi apa tadi? Istilah di hadis ini adalah atro, itu adalah seorang gadis perawan yang sudah dinikah oleh seorang laki-laki. Dia berada di kamarnya, nah dia malu untuk ketemu dengan suaminya, ya yang mungkin baru lihat barangkali ya, atau berdua kali ini ketemu setelah pertama mungkin waktu dilamar gitu kan. Nah itu malu. Nah seperti itu, rasa malunya seperti itu. Ini Rasulullah lebih malu. Ini Rasulullah sangat pemalu, ya sangat pemalu. Termasuk Nabi malu, ya disebutkan di Quran ya Pak, di Quran malu ketika mengusir tamu. Makanya di Quran disebutkan kalau kamu bertamu pada Nabi jangan lama-lama. Surat apa? An-Nur apa Al-Ahzab? Surat apa? Bukan. Kalau itu kan memanggil-manggil itu. An-Nur kan? An-Nur kan benar An-Nur itu. Ya An-Nur itu. Jadi jangan lama-lama. Karena kata Allah Nabi itu malu untuk mengusir. Jadi kita tamu nggak boleh lama-lama bertamu nanti. Karena ada etikanya sendiri. Ya. Kalau surah Al-Hujurat nggak boleh manggil di balik kamar. Ya. Kemudian kalau di ayat lain tadi An-Nur, kalau kita mau bertamu ke Nabi dan ada menanyakan suatu ilmu, karena sodakoh dulu. Sodakohnya bukan ke Nabi, bukan. Sodakoh ke orang miskin, sodakoh dulu. Jadi penting loh Pak. Mau taklim itu sodakoh dulu penting supaya ilmunya berkah. Oh iya itu ayat kan? Ayat. Mau Nabi kan berarti menuntut ilmu kan? Suruh sodakoh dulu. Nah itu jadi Nabi sangat malu, termasuk tadi mengusir tamu. Tapi hendaknya ya, sahabat sebagai tamu harus tahu diri ya, sebagai duyuf ya, harus tahu diri. Artinya jangan sampai Nabi kena beban ya untuk mengusir gitu ya, mengusir seperti itu. Karena Nabi nggak akan mengusir. Tapi tadi ayat tadi ya, seperti itu. Yang diwahyukan pada Nabi supaya para sahabatnya punya malu ya, tahu diri ketika bertamu karena Nabi itu malu. Baik para ikhwan sekalian ya, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Walaupun ini kajiannya sudah selesai hadisnya ya, dan tadi juga saya sudah baca tentang keterangan Imam Nawawi, jangan dianggap cukup ya. Artinya bisa ditanyakan nanti dalam lain waktu mungkin ya, ketika memang ada yang perlu didalami materinya. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.